Dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia atau World Water Day, sejumlah gabungan lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah Kabupaten Klaten menggelar kegiatan yang dipusatkan di lokasi Joglo Sindon, Desa Pundungan, Juwiring, Kabupaten Klaten. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Yoga Hardaya, sejumlah perwakilan organisasi kepemudaan, mahasiswa pelajar, sekolah sungai, serta jajaran PT Tirta Investama Klaten. Kegiatan ini bagus, saya memberi apresiasi yang luar biasa kepada para relawan-relawan, pada masyarakat khususnya Desa Pundungan yang dipimpin oleh Pak Kepala Desa. Ini luar biasa dan sebagai motivasi untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Klaten untuk melakukan gerakan untuk mempertahankan lingkungan yang baik untuk masa depan anak cucu kita. Ya, semangat yang kita ingin sampaikan, pesan dari kegiatan ini adalah bahwa kegiatan ini bukan tanggung jawab satu institusi saja. Jadi bahwa merawat air itu, memuliakan air itu adalah tanggung jawab semua pihak, para pihak. Nah, Pentahelix ini sebagai bentuk kolaborasi yang kita lakukan. Kegiatan pelestarian air di Klaten ini dilakukan sebagai komitmen mengintegrasikan pengelolaan sumber daya alam dari hulu, tengah maupun hilir, sekaligus menjaga kelestarian alam. Terus kemudian penanaman di vertiver di sepanjang Sungai Pusur di 3 desa ini kami tadi sudah ngirim 2000 bibit vertiver. Terus dan hari ini tadi ada acara seremonial memuliakan air dengan merti banyu, kemudian terus penanaman pohon dan pelatihan barcode. Temanya adalah memuliakan air. Yakni bagaimana mengajak masyarakat itu untuk merawat, menjaga dan melestarikan dari atas langit, dalam arti perubahan iklim sudah semakin nyata, maka diperlukan langkah-langkah strategis. Salah satunya mengurangi emisi, terus kemudian menanam pohon, terus kemudian yang di tengah di buminya, sungainya adalah mengurangi sampah, terus kemudian mengembalikan sumber-sumber mata air, mengurangi pencemaran. Di hilirnya, di lautnya adalah bagaimana mengembalikan ekosistem yang ada. Sehingga air ini adalah sumber kehidupan. Momen memuliakan air ini tepat karena bersamaan dengan peristiwa banyaknya bencana akibat cuaca ekstrim, banjir di mana-mana. Sehingga ini menjadikan kita harus lebih tergerak untuk mengurangi bencana. Dan sebentar lagi mesti akan musim kemarau panjang. Ini yang perlu kita siapkan langkah-langkah strategis. Jadi kalau vertiver atau akar wangi ini kan salah satu keunggulannya dia mudah untuk tumbuh. Kedua, akarnya memanjang sampai 7 meter yang bisa menguatkan tanah sehingga tanggul-tanggul sungai yang ada di Klaten yang mayoritas non permanen ini bisa kuat dengan vertiver ini. Terus kemudian webinar nasional ya, lomba vlog yang diikuti oleh hampir 1000 peserta se-Indonesia. Sering gunung-gunung ini hutannya dibabat, banyak lahir pila-pila yang kurang sesuai dengan daya dukungnya. Boleh berubah, tapi harus diukur daya dukungnya. Selamatkan hulu, kita akan memanen di hilir. Kalau hulu nggak selamat, jangan harap banjir akan menerkam kita. Bagaimana kemuliaan ini? Kita memuliakan dengan 6M, yaitu sayangilah, peliharalah, rawatlah, lindungilah, manfaatkanlah, muliakanlah. Biasanya seorang ibu dengan mengasuh anaknya itu mulai dari kasih sayang, memelihara popoknya, ya, memandikannya, melindungi dari ancaman nyamuk, ya, dan memberikan asupan-asupan untuk kehidupannya dan memuliakan anaknya. Setelah itu ibunya, bapaknya meninggal. Itulah warisan-warisan yang kita lakukan untuk memuliakan air. Air memuliakan manusia melalui apa? Melalui silakan berwisata denganku, silakan lewat denganku, silakan melahirkan kapal,
melahirkan permainan, ski olahraga, ski air dan sebagainya. Silakan berjualan air, ya. Silakan untuk kesehatan, untuk sosial, adat, budaya, agama, untuk masak-memasak, untuk industri, irigasi, energi, produksi pangan. Ini semuanya hadiah air untuk manusia. Nah, ini ada peradaban masa lalu, ya, di Pakistan, lembah Sungai India cukup tua, peradaban Sungai Nil, peradaban lembah Huangho, dan peradaban Bengawan Solo, Batanghari, Kalimantan. Yang sekarang kita jumpai adalah peradaban manusia bergeser dari air ke lahan, ke daratan. Akibatnya air dan ekosistem merusak, tak berdaya. Musnahnya sebagian makhluk hidup, terutama di abad revolusi industri 4.0. Muliakan air dengan sistem subak. Orang-orang Bali ini jernih sekali, Bapak Ibu sekalian. Kalau jernih, padinya bahagia, berasnya enak, tidak tercemar. Ini para ibu-ibu lewat sawah dengan pakaian adatnya, ya, sangat menghormati alam. Ini ada kampung joglonya. Betapa bahagia padi. Jadi padi pun bahagia dengan kemuliaan air oleh tradisi subak Bali. Di sini Bapak Ibu sekalian ada irigasi sistem jaring-jaring di Manggarai. Luar biasa para masyarakat itu berkreasi, membagi lahan bersama-sama, bergotong royong, ya, untuk irigasi, menjadi satu pusatan hati, kasih sayang di tengah ini Bapak Ibu sekalian sebagai pusat dari segala pusat ilmu, tradisi pelestarian air, sarang laba-laba. Ini seorang ibu yang menggendong bagaikan punya anak. Kelenting itu teman hidupnya dan air secukupnya untuk hidup. Sementara di kota kita tinggal mengambil dengan pompa dan memandikan untuk mobil-mobil. Ya, mobilnya dimandikan, ya, orangnya juga mandi dengan bak besar. Setelah itu dibuang airnya. Bagaimana kebijakan orang-orang modern ini? Ini bentuk-bentuk mendolimi air, krisis kecintaan, merampas hak hutan, memotong lereng, menciutkan badan tubuh air, menguruk rawa, hilangnya rumah air. Maaf, di Jakarta ada rumah rawa jati, namanya aja rawa, tapi sekarang isinya sudah perumahan. Harusnya rawanya dilestarikan, atau kalau diuruk diganti rawa baru, misalnya millennial lake gitu ya, rawa milenial misalnya begitu. Nah, harus ada penggantian, pengerusakan harus diganti. Gitu. Manusia semarak dengan dolim juga membuang sampah seenaknya ke sungai, ke rawa, ke danau, mengambil air tanah berlebihan, akhirnya ambles. Ya, Jakarta ambles, Semarang ambles, ya, Pekalongan. Nah, kita perhatikan perilaku semena-mena terhadap air, hilangnya moral kecintaan budaya air. Manusia santun berubah menjadi serakah. Timbulnya bencana dan kematian, kerugian aset negara, aset hidup, penderitaan, kesengsaraan, punahnya ekosistem air, makhluk-makhluk. Kecil saya dulu ada wader pari, ada belut, sekarang sudah berkurang di sawah-sawah itu. Krisis air untuk kehidupan, krisis pangan, kesehatan, energi, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Kejublukan manusia sekarang dalam proses mendolimi itu apa? Tahu tentang nilai-nilai air,
Jadi kelompok manusia yang saya tahu nilai-nilai air itu, tetapi ya saya juga tetap merusak ruang gerak air itu. Kalau ini seperti ini lelucon atau bagaimana? Ya, dengan cara apa? Mengotori, menutup, menimbun ruang air. Ruang air itu apa saja? Ruang air di hutan, ruang air di pekarangan, ruang air di rawa, ya, itu. Kelompok berikutnya adalah kelompok masyarakat dengan tahu nilai air, tetapi mulai terdegradasi moral kemuliaannya. Kalau itu tetangga membuang, saya ikut membuang sampah. Elok-elok, ikut-ikutan, penyakit ikut-ikutan ini loh. Tidak peduli nilai air dan nekat merusak air dan ruang siklusnya. Yang terakhir yang kita harapkan, tahu maupun tidak tahu nilai air, tapi berjiwa memuliakan air dan segala rumah siklusnya. Moral pesan muliakan air. Siapa dan bagaimana cara mendolimi air? Cara langsung merusak rumah air, sarang air, jalan air, terminal itu rawa, danau, dan sebagainya sebelum sampai ke laut. Cara tidak langsung mengerusak melalui pohon, dibakar pohonnya, ditebang, tanahnya, digunduli, topografinya, berbatuan, membakar, menggali, menguruk, memotong, merubah. Ini semuanya. Yang mendolimi siapa? Stakeholders air. Yang lupa akan kemuliaan air. Itu. Merawat memuliakan air, setetes air bagaikan darah kehidupan bagi manusia. Membangun warisan kecintaan secara edukasi dini. Melatih program merawat dan memuliakan air untuk melahirkan makhluk hidup, bukan mematikan makhluk hidup. Gerakan pemahaman dosa manusia mendolimi air. Ini contohnya, emangnya aku sungai tempat pembuangan sampah. Jadi kalau sungai ini bisa bicara, ini menyindir manusia. Emangnya manusia, aku tempat pembuangan sampah. Ayo bersihkan aku seperti di atas ini. Ya, inilah Citarum terkotor di dunia. Ini kehancuran peradaban sungai di Indonesia. Melalui apa? Penebangan hutan dan sebagainya. Caranya bagaimana? Ya penghijauan, kendalikan sedimen. Itu. Caranya bagaimana? Ya penataan lahan, penataan ruang. Ya, itu yang ditertibkan. Nah, kalau ada olah sampah, olah limbah di hunian, di kumuh, di limbah domestik, sampah dan sebagainya. Nah, ini harus diolah limbahnya. IPAL ya, IPAL. Nah, olah limbah industri dan sebagainya. Program sungai secara alamiah, badan sungai dan bencana, masyarakat tangguh, ya. Ini yang kita. Nah, berikutnya adalah program merawat memuliakan air, merawat langit biru. Jadi ada beberapa perawat air hujan, perawat sungai, air sungai, perawat air rawa dan danau, merawat resapan dan air tanah, merawat air laut. Ya, ini satu kesatuan. Nah, bagaimana sistem merawatnya? Dengan menanam, tadi diberi kegiatan menanam air, menanam vertiver, ya. Kemudian mengendalikan lahan kritis, pencegah penciutan, penegakan aturan hukum, buat embung dengan dana desa, ya, dengan olah sampah, gunakan air untuk keadilan, kecintaan merawat air. Ini gambar-gambar Bapak, Ibu, guru semuanya yang berbahagia. Ini ada contoh-contoh kami, gerakan-gerakan kami, training for teachers, ya, Merdeka Belajar. Tentu kali ini kami harapkan materi saya bisa untuk Merdeka Belajar.
ya. Itu dengan ini ada bibit penghijauan di sekolah boleh, di kepala desa boleh, ya toh? Ya di RT boleh, buat RT hijau, program RT hijau dengan sayur mayur, dengan terong, apa saja silahkan, ya, untuk menjangkau merawat air dan merawat pangan. Itu. Nah ini di Bali, ya, di Bali untuk memproteksi abrasi. Gerakan ada tentara, ada masyarakat, adat dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk yang tidak ada di sekolahan. Ya. Ini tidak ada, ini yang menggerakkan adalah pendidik ya dari UGM. Ya. Ini pendidik yang menggerakkan. Jadi kalau pemerintah itu biasanya project ya. Tapi kalau ini volunteer. Volunteer. Terima kasih kepada volunteer dari Klaten. Yang ini bergabung, ada gerakan restorasi Sungai Indonesia, Sekolah Sungai Indonesia, relawan sekolah gunung, sekolah sungai, sekolah pantai, ya. Juga ada Serikandi Sungai Indonesia bersatu padu di forum ini. Ini ada sponsor dari BNI berkumpul, ada mahasiswa juga, ada Pak Camat. Ya, ini Bu Camat, ini saya, ya, membo jadi petani, ya. Nah, ini kalau seperti ini dilakukan, ini aduh, ya Allah, muliakan hutan, muliakan air, muliakan pangan. Ya. Sebagai penutup, mari kita ikrarkan moral air untuk masyarakat dunia. Jangan sekali lagi mendolimi air ciptaan Allah. Bersatulah muliakan air untuk anak cucu kita. Ya, anak cucu kita. Siapkan pendidikan yang bermoral, muliakan air dan alam serta kehidupannya. Terakhir, pesan hentikan kekerasan pada kerusakan lingkungan alam, air dan kehidupan. Ada kekerasan anak, di sini juga ada kekerasan terhadap alam. Ada pantun, kalau tadi nyanyi tik-tik, kami tutup dengan pantun air. Jika ada sumur di ladang, bolehlah numpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah berjumpa lagi. Terima kasih. Jadilah dirimu perawat air dan pemulia air. Demikian yang dapat kami aturkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau banyak menyinggung, tersinggung. Memang seperti ini. Kalau tidak mau tersinggung, tidak mau disinggung, ya kita akan menjadi rusak sendiri. Ya, dan alam akan menegur kita. Alam akan mengubur kita. Ini yang berbahaya. Jadi ibaratnya kualat karo alamnya, karena kita lupa lalai melestarikannya. Ngaten Bu Endah, terima kasih. Salam kami ada dari Palu, Mbak Jepitni juga ada dari Yehuda Papua, Ones, ya juga dari mana Sumatera, ya dari Sumatera, ya semuanya ada di sini. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangannya. And thank you. Matur nuwun. Salam sehat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali, Prof. Ratman, untuk paparannya yang membuat kita semuanya terharu di forum ini. Dan apa yang penjenengan sampaikan tadi akan menginspirasi kita semua yang pada saat ini ada di room ini untuk mulai saat ini kita mengikrarkan bahwasanya air harus kita muliakan. Mari gerakan moral ini kita mulai dari diri kita sendiri, dan lewat forum ini juga banyak sekali tadi kami lihat di partisipan, ada dari pejabat, dari universitas, dan yang saya sangat bangga adalah banyak sekali Prof dari pelajar seluruh Indonesia yang join di room ini
Mudah-mudahan dengan paparan Prof. Ratman ini akan menginspirasi kita yang ada di pendidikan, terutama generasi milenial, untuk menjadi contoh bahwasanya air itu merupakan sumber kehidupan kita, dan ayo kita sebagai generasi muda memberi contoh lewat aksi-aksi nyata untuk tidak menzalimi air. Jangan Demikian, lupa Prof. anak-anak ikut vlog ya, ikut vlog, lomba vlog ya. Mbak Indah tolong dibiarkan agar anak-anak Ya. dari Sabang Merauke ikut lomba vlog. Nanti ada piala barangkali gubernur, bupati. Saya tidak tahu kalau ada piala menteri ya. Tapi juga ada hadiah berapa juta gitu ya. Nah, terima kasih. Yes, Prof, siap. Jadi para peserta yang ada di room webinar ini, tadi sudah kita dengarkan paparan yang sangat luar biasa dari Prof. Ratman, dan tadi mohon maaf kami terlempar dari Zoom karena memang kami pada saat ini ada 5 kegiatan yang kita pantau, sehingga masing-masing untuk penanggung jawabnya bisa berkolaborasi. Dan sekaligus ini Prof, untuk tadi kami belum mengenalkan secara resmi Prof. Ratman yang saat ini menjadi narasumber kegiatan hari ini. Mohon izin Prof, saya kenalkan dulu karena mungkin banyak adik-adik dan para pelajar serta mahasiswa yang bukan dari UGM mungkin belum mengenal secara dekat. Yang hadir tadi Bapak Ibu semua adalah Profesor Dr. Suratman, lengkapnya adalah Profesor Dr. Suratman Poro Suprojo MSc. Beliau merupakan guru besar dari Fakultas Geografi UGM. Dia lahir di Klaten pada tanggal 6 Juni 1954. Jadi sangat luar biasa Prof di usia Prof yang ini masih produktifnya. Kemudian banyak sekali jabatan-jabatan beliau, tetapi yang menginspirasi kita pada pagi hari ini sampai nanti siang adalah beliau ini adalah merupakan inisiator Serikandi Sungai Indonesia, dan seluruh Indonesia banyak sekali para wanita yang berkonsentrasi di sungai ini berkat beliau. Terima kasih Prof. Kemudian beliau juga Kepala KLMB Geografi UGM, kemudian juga sebagai penasihat geografi Indonesia, dan juga sebagai konseptor metropolitan dan transpolitan. Masih banyak yang nanti bisa kita sampaikan di kegiatan-kegiatan lain di Prof. Ratman ini. Kemudian Bapak Ibu semua, ini kami buka untuk tanya jawab. Prof, boleh ya Prof ya? Oh, boleh. Oke, terima kasih. Teman-teman yang di panitia bisa. Nah, semoga sudah sedikit baik. Ini ada informasi dulu seputar lomba vlog yang nanti bisa diikuti, dan ini vlognya bisa sendiri ataupun juga grup. Nanti seperti apa informasinya mungkin nanti akan disampaikan. Tapi sebelumnya mungkin ada peserta yang mau ditanyakan ke Prof. 1-2 pertanyaan. Saya tanya. Masih ada waktu. Saya bertanya. Menikah kalian. Silakan. Dr. Nugroho. Saya temannya Pak Ratman dulu. Oh, monggo. Tadi baik sekali pemaparannya Profesor Ratman masalah tentang pelestarian air. Namun demikian kita akan perlu implementasi bagaimana melestarikan air itu. Nah, tadi sudah disinggung masalah landscape ya, landscape yaitu tata ruang, menurut saya tata ruang daerah aliran sungai, Prof. Jadi kita bagi daerah konservasi di atas karena itu merupakan tangkapan air atau recharge area. Terus kemudian kita bagi daerah penyangga di tengah, terus kemudian di bawahnya tadi mungkin kemiringan 0 sampai 15% itu merupakan daerah budidaya. Nah, tata ruang daerah itu harus memperhatikan atau mempertimbangkan tata ruang daerah aliran sungai. Jadi kalau kita sudah membagi daerah konservasi, daerah penyangga, budidaya, kemudian ini di-overlay dengan peta tata ruang daerah, misalkan di Klaten itu. Nah, kemudian dari situ, dari peta tata ruang daerah yang sudah memasukkan tata ruang das tadi, diperdakan, Prof. Ya. Nah, sehingga
kalau sudah menjadi daerah konservasi ya orang nggak boleh menebang hutan di sana. Kalau demikian, kalau daerah budidaya ya ini memang daerah bebas. Kemudian organisasi tugas itu pun bisa dikelompokkan, misalkan daerah konservasi itu wewenangnya siapa, tugasnya lembaga siapa, mungkin dinas kehutanan. Kemudian daerah penyangga agak di bawah mungkin banyak yang berwenang di situ, ada kehutanan, PU, kemudian pertanian, kemudian Pemda, dan LSM, masyarakat, dan sebagainya. Kemudian daerah budidaya itu daerah yang bebas untuk dibudidayakan. Dengan demikian, maka konsep daripada pemeliharaan pelestarian air tadi nantinya terwujud, Pak. Dalam pelaksanaannya seperti penanaman cultivar dan sebagainya, rumput itu dimasukkan pada konservasi sudah teknis, konservasi teknis, misalkan konservasi tata air, misalkan itu ada terasering dan sebagainya, itu setelah ini ditata semua, mungkin nanti yang mana perlu dikonservasi secara reboisasi atau konservasi teknis dan sebagainya. Saya kira demikian Prof. Rahman dari Bolonya dulu, Dr. Nugroho. Luar biasa Mas Nuk. Ilmunya luar biasa Mas Nuk ya. Diplom hidrologi ya, ini betul ya. Kita dulu sama-sama ketemu di Belanda. Ya. Betul. Ya. Demikian Prof. Rahman. Ya, saya kira ini para hadirin yang disampaikan oleh Dr. Nugroho ini memang harus direvolusi secara bersama, ya, baik dari segi kebijakan, implementasi, dan bahkan para pendidik dan sebagainya. Nah, itu. Jadi integrasi antara tata ruang wilayah daerah dengan tata ruang das, saya kira itu bisa disatukan ya. Nah, untuk konservasi daerah hulu, untuk manajemen daerah tengah, penyangga, dan kawasan budidaya. Para sekolah-sekolah guru-guru yang ada di hulu juga harus memahami itu. Para kepala desa juga begitu ya, daerah hulu. Jadi kita akan memperkuat bagaimana saya berada di mana ini, ya, sekolahan saya, desa saya, penduduk saya di mana. Ya, penduduk hulu beda dengan penduduk di hilir. Ini yang belum kita satukan, Mas Nugroho. Ya, sehingga kita butuh petugas-petugas lapangan. Para guru mohon ini disampaikan ya melalui masukan Pak Nuk tadi itu. Ya, jadi kalau di sekolah-sekolah di daerah hulu ya banyak nanam pohon lah. Itu misalnya gitu ya. Nah, jangan buang sampah juga nanti membunteti ya. Konservasinya juga penting, resapannya itu. Nah, terima kasih Mas Nuk, ini menggugah kita. Dihadirin yang ada di sini tentu ada yang tinggal di pantai, ada yang tinggal di lereng, ada tinggal di gunung. Ini saya kira menjadi ilmu yang tadi disampaikan Mas Nugroho. Tinggal bagaimana kita membuat implementasi di masing-masing. Itu saja. Mungkin nanti ada forum lain ini Mas Nuk bisa jadi narasumber, bisa jadi narasumber ini. Kita satu perguruan, Prof. Ya. Tinggal guru. Saya kira itu Mbak Indah, ya. Matur nuwun Mas Nuk. Ya, kembali Prof. Pak Nuk juga terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan Prof dari chat yang bisa kami sampaikan kepada Prof. Ratman dari Ibu Nika Hidayati dari Klaten. Beliau bertanya, bagaimana cara merubah untuk mindset masyarakat tidak menggunakan air. Ini dulu, kemudian ini sudah ada yang resen. Kami persilakan, monggo Pak. Menyebutkan nama dan dari mana. Terima kasih Bu. Siapa dulu? Mohon maaf. Ya, mungkin
Iya, diatur aja Bu, siapa dulu? Ya, ini silahkan Bapak Ibu tadi yang pertama, Bapak dulu tadi Sinten yang sudah masuk kami berikan tadi kesempatan. Monggo Pak tadi, setelah itu tadi baru Ibu Fikang. Kami persilakan monggo Pak. Terima kasih. Bisa Halo, monggo Pak. Ya. halo, cek suara masuk? Ya. Bisa? Ya Prof, Pak, kita masuk. ya, mau tanya nih Prof, di Jogja kemarin ada kecenderungan hujan salju. Jadi sepanjang hidup saya belum pernah melihat hujan, tapi kemarin Pak nonton nanti. hujannya hujan salju. Artinya hujan yang batu-batu es yang dijatuhkan dari atas itu loh. Ini ada kecenderungan apa, gejala apa? Kalau mungkin ya titik kondensasinya itu kena istilahnya kotoran mungkin tidak bersih atau gimana. Itu kan gejala yang lucu di negara tropis kok ada es gitu. Itu aja Pak Prof yang saya tanyakan itu. Makasih. Ya. Sekalian aja dengan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Suratman. Beliau adalah dosen saya dulu, dosen pembimbing saya di S1. Selamat siang Bapak, sehat selalu, kelihatan masih timur. Yang ingin saya tanyakan adalah, ini Pak, kebetulan kalau saya guru Pak di SMA 1 Godean Sleman, bagaimana bisa mengimplementasikan pemanfaatan air untuk kepentingan tertentu. Kalau di kelas 12 itu kebetulan kan ada kompetensi dasar untuk memahami konsep wilayah dan pewilayahan Pak untuk perencanaan tata ruang wilayah. Nah, bagaimana kami bisa mengimplementasikan kepada peserta didik agar mudah difahami oleh mereka, bisa membuat peta pengelompokan atau peta zonasi untuk pengelolaan air. Kemudian database-nya itu kita dapatkan dari mana Pak? Utamanya bagaimana mereka bisa mengimplementasikan dan bisa dibuat peta zonasi itu dengan mudah pemahamannya kepada siswa. Matur nuwun Bapak, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okay. Waalaikumsalam. Ya, monggo Prof langsung 2 pertanyaan. Persilakan. Jadi banyak yang anomali termasuk hujan ekstrim ya. Jadi sekarang baru ada isu global warming, anomali hujan ekstrim termasuk kejadian dari hujan salju ini. Tentu itu yang menjadi proses adalah semacam perubahan suhu ya. Waktu awalnya itu panas dan gerah gitu, terus merubah menjadi percepatan kondensasinya Hales itu. Nah itu saya kira peristiwa yang bisa saja terjadi di mana saja ya. Tapi syarat-syaratnya memang harus ada frozen. Nah frozen itu kondens itu ya itu akibat dari turbulensi atau perubahan temperatur dalam masa atmosfernya itu Pak. Jadi ya di Indonesia bisa saja itu terjadi ya. Tapi kenapa kok secara keruangan, secara lingkungan sekarang semakin banyak? Nah, ekosistem kita juga sudah mulai berubah Bapak ya, dari hamparan yang tadinya angin itu kena hutan kemudian hilang hutannya, masih membawa air dari laut, awan suhu panasnya itu dan mendadak suhu dingin. Nah, ini juga banyak terjadi. Nah, dalam ramalan riset kami dengan orang Jepang
ini ada gejala memang yang sudah diramalkan 100 tahun ke depan, ya. Jadi El Nino La Nina yang sudah diteliti oleh banyak ahli hidrometeorologi, klimatologi, itu memang menjadi dasar dari prediksi dari perubahan iklim, ya. Termasuk jadi suhu air laut pun naik, ya. Jadi banyak faktornya. Jadi yang diuapkan itu air lautnya itu juga sudah naik, ya. Dan tentu dampaknya pada kehidupan di dasar laut, koral-koral pada mati dan sebagainya, kemudian menguap. Nah, ada di situ kalau dalam teorinya adalah angin laut, angin darat. Nah, itu berubah anunya. Jadi bisa terjadi juga karena faktor-faktor topografi, kemudian faktor daratannya seperti apa gitu. Nah, ini yang kita ketahui, ya. Nah, seperti hujan di mana? Bulak Sumur. Itu sering Panti Rapih itu ke utara hujan, tapi selatan enggak hujan. Itu. Kemudian juga Puting Beliung itu sering Panti Rapih, terus Bulak Sumur, Purna Budaya itu kena, ya. Ya, jadi ada bulaknya, Pak. Bulak, ya, tahu ya Bapak, bulak. Nah, kemarin yang hujan salju mana, Pak? Kota Baru? Turi Ya. Pakem. Turi Pakem juga. Jadi itu ada koridor-koridor yang memang terkait dengan pertumbuhan dari perubahan suhu dan terbentuknya awan, yaitu secara kompleksitas baik dari atmosferiknya maupun windnya maupun topografi, vegetasi, suhu darat dan udaranya. Itu kalau dilihat kita kejadian seperti itu. Ibu, kemudian Bu siapa? Nika tadi ya? Bu Afif, Pak. Bu Afif. Oh, ya. Itu Bagaimana implementasi? Implementasi tata ruang, ya. Tata ruang. Ya, untuk peserta didik. Ya. Jadi Ibu datang saja praktek ke lapangan untuk membawa peta tata ruang. Nah, apakah di situ di tanggul sungai ada pelanggaran tata ruang? Tanggul sungai kan tempat air, teras sungai tempat air, kok dipakai untuk ruang kumuh, akhirnya apa? Ya kebanjiran. Nah, itu berarti ilmu tata ruangnya diimplementasikan, anak-anak diberitahu gitu. Sehingga kalau terjadi bencana banjir di teras sungai dan itu mengenai penduduk, yang salah siapa? Penduduknya atau terasnya? Lebih dulu penduduknya atau lebih dulu teras sungainya? Ya itu lebih dulu teras sungainya. Teras sungai adalah tempat luapan kalau terjadi hujan banjir. Nah, tapi sudah ditumbuhi oleh permukiman. Sehingga tata ruangnya terjadi pelanggaran. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Nuk, salah satunya ya pelanggaran tata ruang wilayah yang itu melanggar tata ruang das. Itu, Bu. Nah, untuk resapan air itu boleh kalau di Jogja ya ke daerah UII itu ya. Nah, UII itu daerah resapan air. Tapi kalau sudah banyak konblok, sudah banyak rumah ini, nah ini harus dilihat apakah airnya itu masuk meresap atau lari ke sungai. Ya kalau hujan. Jadi kalau praktek resapan ya harus berani hujan-hujan, Ibu, muridnya diajak hujan-hujan. Kalau mau menyayangi air ya jangan malah ada air bersembunyi, ya kan? Nah, kalau nyayangi air lihat ke airnya butek,
ada erosi, sedimen, ya kita harus datangi itu. Ya, kita ambil sampelnya, kita teliti. Ya, ini penyebabnya apa? Oh, dari tambang, oh dari pertanian itu. Ya, jadi kita harus dapat menelusuri, Bu, mengkasih sayangi itu sumbernya dari mana. Ya. Jadi kalau ada kekerasan terhadap lingkungan yang merusak air, itu harus diajari anak-anak ditelusuri. Gitu. Ya, jadi penelusuran ilmunya itu praktek di lapangan. Gitu. Enak kok, ya belajar di lapangan, jangan belajar buku saja. Belajar lapangan itu lebih banyak mengena itu ya. Ya, lebih banyak dapat praktek ya itu. Iya, Pak. Jadi mindsetnya anak itu kalau praktek senang. Tapi kalau suruh menghafal ya nggak senang. Praktek, setelah itu ngukur airnya, setelah itu ada yang mati ikannya. Oh, ini berarti terjemahan oleh industri. Oh, bau busuk seperti kemarin Bogor pada protes itu bau busuk, penyebabnya apa? Industri. Namanya apa ini? Terus industrinya di stop dan sebagainya. Nah, anak-anak itu biar tahu belajar kasus-kasus di lapangan. Nata nih Bu, ya Bu Guru, ya. Terima kasih Bapak. Ya. Prof, matur nuwun. Bu Iva, bagus sekali pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang dari SMA bisa terinspirasi dengan pernyataan ini. Kemudian Prof Nyon Sewu, ini masih ada 2 pertanyaan dari teman yang Rosein. Yang pertama adalah Ibu Erni Yunitasari. Kami persilahkan Ibu Eni untuk langsung berbicara dengan Prof Ratman. Kami persilahkan. Silahkan di-unmute, Bu. Ibu Eni masih monitor. Ibu Erni Yunitasari. Halo, Ibu Eni masih monitor di sini? Silahkan dibuka mic-nya, Bu. Itu masih mute. Dan sekaligus menunggu ini Bu Erni bergabung. Ini ada pertanyaan dari chat tadi yang saya sampaikan, Prof. Bagaimana untuk merubah mindset ini masyarakat supaya dia bijak menggunakan air, Prof? Ya, kita harus memiliki semacam buku praktek, ya, buku praktek. Nah, kalau di masyarakat, saran saya itu langsung ke Dasawisma, PKK, Risan, yang di situ ada pertemuan dengan Pak RT, langsung praktek. Nah, menggunakan air sekaligus memanen air, misalnya air dari talang dikumpulkan untuk ngecori bunga ya, atau untuk ternak lele atau untuk sayur mayur ya itu kita panen air hujan ya. Jadi langsung praktek merubah mindsetnya begitu. Nah, kalau mau praktek hemat air mandi dan tidak punya nyamuk DB, saya mandinya dengan ember, tidak dengan bak. Saya dengan ember. Ya, jadi sekali tuang, kerucuk-kerucuk harus habis. Ya, sehingga tidak ada di situ sisa air untuk jentik-jentik ini. Jadi memang harus ada buku juknisnya Bu ini. Ya, juknisnya agar masyarakat yang tidak tahu menjadi tahu dan ada gambar-gambarnya. Nah, kalau mau gerakan, setelah itu gerakan nanti kayak pamflet itu dipasang di gardu ronda, dipasang di Pak RT, di rumah-rumah. Nah, itu yang langsung dipraktekkan ya untuk mindset hemat air atau memelihara air atau memuliakan air ya. Itu ya. Jadi saya kira kemudian air yang jelek yang dari limbah itu kan bisa disaring, ada petunjuknya nanti setelah itu untuk lembah peceren dulu ya. Ya, peceren istilahnya itu diolah
Nah, nanti untuk ternak lele bisa. Nah, air untuk wudhu itu bisa diolah menjadi masuk ke kolam ikan. Ya, saya sudah praktekkan di masjid di Cokro, saya buat desain seperti itu. Jadi air itu punya manfaat, kemuliaannya banyak. Dari wudhu jadi ikan jadi apa lagi, jadi bertingkat kemanfaatannya. Itu cara memuliakan air atau air memuliakan kita. Dan sampai jadi makhluk yang pemboros, ya ta? Mandi satu kubangan kolam. Kalau orang kaya itu kan kolam itu ya. Ya, setelah itu hanya satu orang mandi, setelah itu berapa liter dibuang. Eman itu kalau dibuang. Ya. Itu ya harus disiklus manfaat. Ya, kalau dibuang kasihkan aja tetangganya itu. Kasihkan tetangganya untuk masukkan menjadi untuk budidaya itu ya. Saya kira itu ya. Kita harus kreatif ya. Anak-anak siswa harus kreatif ini ya. Di sekolah-sekolah itu harus dibuat manen air ya. Manen air ya, juga melalui hujan, melalui resapan, melalui penggunaan air bertingkat ya. Ya, bertingkat itu manfaatnya dari manusia ke tumbuhan ke hewan itu bertingkat ya. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun Prof. Ini menyambung dari Yunita yang tadi respon, tapi karena masalah sinyal dia meningkat. Pertanyaannya begini, Prof. Ya. Beliau dari SMP Stella 2 Jogja. Pertanyaannya, bagaimana pengelolaan air yang optimal di daerah istimewa Yogyakarta dan bagaimana pengelolaan yang baik mengingat landscape DIY ini sangat luar biasa dibandingkan dengan wilayah penggunaan lahan yang beragam. Jadi intinya bagaimana untuk pengelolaan air optimal Prof di DIY. Dan mengingat DIY itu untuk landscape-nya memang sangat berbeda dan penggunaan lahannya juga sangat luar biasa. Begitu Prof. Kemudian ini satu lagi dari peserta Pak Iskandar Fanani SMP 1 Jogonalan bertanya, upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi krisis air yang harus dilakukan di masyarakat. Nyambung tadi ya Prof, sama apa faktor-faktor yang menyebabkan persediaan air berkurang secara drastis. Demikian Prof, ada dua penanya dari SMA Stella 2 Yogyakarta dengan Ibu Erni dan dari SMP 1 Jogonalan dengan Pak Iskandar Fanani. Kami persilahkan Prof. Oke. Saya mulai dari cara berpikir hujan dulu ya. Hujan itu kan terbentuknya itu ya rodok rekoso. Dari air laut menguap, berkumpul, ya toh. Nah, setelah itu menjadi awan, kondens, bergerak, kemudian turun, ya toh. Turun itu karunia atau bukan? Karunia, Prof. Nah, aja diusir, ya kebanyakan diusir. Ya toh? Iya. Kuwi karunia Gusti Allah kok malah diusir. Dikonblok. Ya toh, nek dikonblok ya kudu gawe sumur. Boleh konblok, tapi harus ada yang dimasukkan dalam sumur injeksi atau sumur resapan. Itu bijaksana. Ya. Nanti itu semuanya enggak boleh, sipilnya enggak boleh. Mau ngaspal, mau ngonblok silahkan. Tetapi yang tadinya jatahnya turun meresap ke tanah, balik, wujudnya apa? Apa embung, apa tanduran, nah, itu ditangkep. Jadi caranya manusia menangkap tuh minta tolong kepada tumbuhan bisa, minta tolong dengan biopori bisa, minta tolong klenting itu ditaruh di embung talang
Ya, dikasih bawah talang, itu ditaruh di situ. Banyak cara orang dulu itu ngopeni, gemi, sayang karo banyu udan. Nah sekarang banyu udan ndang digusah suruh ke laut. ya, Prof. Ya, ini keliru lah. Nanti pas kemarau sudah nggak punya tabungan. Itu. Jadi mari bapak-bapak sekalian gemilah pada awan, gemilah pada air hujan yang jatuh di genteng kita. Tadi kan lagunya tik 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 bunyi hujan di atas genteng. Lah itu diterapkan. Biar basah kebunku, biar basah tanahku, ya itu diterapkan. Nggih. Nah, ini. Nah, itu yang supaya tidak krisis. Ya. Mengapa krisis? Ya, karena ya rumah airnya sudah diganggu oleh menungso. Ya, itu. Jadi ya karena apa? Ya manusianya tambah. Kampung saya dulu desa itu rumahnya jarang-jarang, sekarang sudah rengket-rengket. Ya otomatis krisis air tanah, ya, krisis air permukaan, ya itu yang tadinya ada tempat pohon-pohon naungi air, sekarang sudah berkurang. Jumlah pohon dengan jumlah manusia itu sekarang banyak jumlah manusianya. Nah, bisa jadi seperti itu di Jawa. Padahal dulu 16 juta tahun yang lalu itu ya Jawa ini isinya hanya hutan-hutan saja, ya itu. Dan waktu Jawa penduduknya 5.000 itu harimau, bapelo, elang, itu ular itu masih banyak, ya. Dia juga pengguna air. Dikira manusia saja pengguna air itu, dia juga makhluk pengguna air. Ya, dia buat lubang untuk air itu masuk ke lubang tempat hidupnya. Ya, yuyu itu pengguna air, ya, lubang, ya. Cacing itu juga ruang-ruang air. Sekarang cacingnya sudah hilang. Jadi kita sudah tidak ditolong oleh makhluk-makhluk itu. Itulah kekerasan terhadap lingkungan, ya. Tapi orang nggak sadar yang saya ceritakan ini, ya. Itu kok sepele, atau bukan sepele, kalau itu seluruh kampung ini akan jumlahnya banyak. Luasan yang terjadi kekerasan makhluk itu, makhluk-makhluk yang membuat sarang-sarang air itu, ya tikus membuat lubang untuk air masuk, ya ini juga berkurang, ya. Itu krisis air. Selain yang juga yang parah adalah ini penciutan sungai dan lahan dan juga tumbangnya kawasan hutan konservasi yang tadi Mas Nuk itu yang mempercepat krisis air itu. Nah, kemudian yang Ibu yang pertama tadi itu bagaimana Yogyakarta. Nah, kalau Yogyakarta ini ya mengelola air di Gunung Kidul beda dengan di Merapi. Mengelola air di Parangtritis beda. Ya, oleh karena itu Panpapan namanya. Panpapan. Ya, Panpapan. Jadi air di pantai ya ada yang agak asin, ya, dan harus diperhatikan bagaimana pengelolaannya, kan gitu ya. Dan daerah rendah beda dengan daerah gunung pengelolaannya. Daerah rendah bisa kebanjiran, itu. Nah, sehingga daerah kars bisa kekeringan, gitu. Nah, daerah sungai ya ada yang mengalir, ada yang tidak mengalir. Kalau pas laharnya tinggi, itu isinya butek lahar tok. Nah, itu. Nah, tapi kalau sudah kering, mata air di Gunung Merapi itu seperti Danon, itu ngambilnya wah itu udah seger itu, ya seperti Pusur ini airnya mandi itu udah seger itu, airnya mengalir mata air yang nomor 1, ya itu.
Ya, ini jadi kualitas airnya beda-beda. Kualitas air di Gunung Kidul, kualitas air di Pantai Bantul, kualitas air di Keraton, kualitas air di Merapi beda. Kalau kualitas air di daerah padat hunian biasanya bakteri koli. Nah, karena WC-nya pada rusak. Ya, kena gempa WC-nya itu pada pecah. Ya, tabungannya itu pecah, akhirnya pencemaran air tanah. Nah, itu banyak yang rusak airnya. Jadi demikian. Oleh karena itu memang perlu riset, perlu fakta untuk diajarkan kepada para siswa. Gitu. Jadi intinya kalau mau belajar air harus praktek lapangan lah. Jangan hanya ngajar di kelas. Ya harus ada fakta itu harus faktanya dari siapa? Oh dari Mas Nugroho. Ah itu kudu dipercaya. Kalau sudah dalam bentuk laporan, ya toh. Misalnya daerah ini ya mana yang banyak pencemaran, Kota Gede. Kota Gede itu kota kuno, ya. Dulu septic tanknya hanya dari gerabak dari tanah. Gerabak. Ya. Nah, setelah gempa banyak pecah gitu. Nah, akhirnya mencemari menjadi menambah bakteri koli di air tanahnya. Itu di Keraton juga begitu. Keraton itu ya kampung kuno, ya. Ya, ini hubungannya dengan kualitas air, ya. Itu. Jadi ada krisis kualitas, krisis kuantitas. Ya. Jakarta itu bisa krisis kualitas. Kalau kuantitasnya mungkin ada kalau diambil, tapi nggak bisa diminum. Itu. Ada air tapi mau ngiler tok, ra iso diminum karena mambu, karena ada sampah, ya itu. Ya ini yang menjadi PR-nya Indonesia. Indonesia banyak air tapi kualitasnya ragukan. Nah, kenapa Bapak nggak minum air dari sumur? Nah, kecil saya minum, dulu kecil saya minum dari sumur langsung, glek gitu, berani, karena belum ada pupuk kimia. Waktu itu pertanian masih organik semuanya. Itu. Saya kelahiran 1954. Tahun 60 itu masih berani, 1960 masih berani minum dari sumur. Di desa-desa itu kalau tempat di depan rumah dikasih gentong, kalau ada petani lewat ngambil air untuk diminum. Sedekah air. Ya, sekarang nggak ada toh? Nggak ada, Pak. Tapi dimulai lagi dengan adanya COVID ini, Pak. Mulai lagi, Pak. Ya kita itu kok mau memuliakan air itu bisa menyambung persaudaraan. Satu sumur itu bisa untuk 5 keluarga. Lah sekarang saya wis orang di sumur duwene pompa. Iya. Ya jadi nggak ada pembelajaran sosial, tidak ada rasa tanggung jawab. Ya, jupuki dhewe-dhewe ambles lemah. Ya, terus akhirnya keluarlah peraturan pemerintah. Peraturan ya ora cukup, gagal peraturan. Harus pendidik. Nah, guru-guru ini penting, guru-guru ini penting. Ya. Ya, Prof, matur nuwun. Baik, Prof, ini karena kami berbatas waktu, ini ada satu pertanyaan dari Sekolah Adiwiyata juga yang ada di Surakarta, yaitu dari SMP 11. Ini pertanyaan terakhir, mohon maaf Bapak Ibu yang sudah masuk di chat, kami simpulkan saja karena mengingat waktu. Waktu kami tinggal 5 menit lagi untuk di close. Pertanyaannya singkat, Prof, ini kami gabung. Bagaimana pemanfaatan air sungai sehingga bisa dikaitkan dengan kegiatan sekolah? Begitu, Prof. Mungkin di Klaten bisa menjadi rujukan ya. Kami di Klaten ada program Student Goes to River yang juga digagas oleh Prof. Radman, di mana anak-anak atau sekolah itu mengadopsi sungai atau memelihara sungai. Begitu ya, Prof. Ya, mungkin lebih detailnya Prof. Radman bisa menambahkan. Kami persilahkan, Prof. Ya. Jadi kalau sungai itu dengan anak itu dekat enggak? Ya, saya tanya ibu-ibu,
aslinya sungai ini dengan anak-anak dekat enggak? Dekat, Prof. Dekat. Karena kecilnya itu kalau orang desa mesti keluyuran ke sungai, entah itu apa berenang, bermain itu ya. Itu belajar, dia belajar juga. Itu. Ya, belajar untuk alam ya, itu sambil menyeberang dan sebagainya itu. Nah, jadi kalau seperti itu ya, bagaimana pemanfaatan air sungai ya, untuk pendidikan, kegiatan sekolah? Ya hukumnya kalau saya wajib. Untuk Indonesia ini anak-anak itu wajib diceglung ke banyu. Ya. Kenapa? Negara Indonesia itu negara air, negara sungai, negara maritim. Ya paling tidak kudu kenal banyu, iso renang, iso memanfaatkan air. Itu tujuan pendidikan sejatinya. Jangan sampai jadi menteri nggak kenal laut, ya nggak kenal ini perilaku laut, ya ombaknya, ya kualitasnya itu ya itu. Nah, oleh karena itu untuk pemanfaatan air sungai itu sekali lagi untuk pendidikan kita harus melakukan pemetaan, student goes to river, pemetaan, ya namanya susur sungai. Nah, itu yang dianjurkan oleh Pak Menteri PUPR, adakan susur sungai. Nah, susur sungai itu untuk mengedukasi, mengkonservasi, ya Jadi kali itu ada 5 ya, kali waras, ya, kalinya itu sehat, kali namanya berbudaya. Ya, kali ini iso dinggo sosial. Ya. Terus kali ini kreatif. Ya, untuk teknologi. Untuk menggunakan teknologi, ya toh. Makanya ada kapal lewat, ya, ada untuk irigasi itu. Nah, jadi itu diajarkan pada sekolah-sekolah, apalagi sekolah adiwiyata. Itu airnya harus terlihat ada kurikulumnya. Apakah kurikulumnya itu juga merawat air sungai, air hujan, atau air yang lain? Ya, itu. Jadi adiwiyata itu juga harus memperhatikan konsep-konsep lingkungan dan airnya. Nah, itu ya anak-anak memang harus membuat belajar alam, tulisan. Kalau bisa mengukur pH-nya, mengukur warna, sedimentasi warnanya, ya atau baunya, ya kolinya, itu alat-alatnya ada, ya. Alat-alatnya sederhana aja. Nah, jadi jangan sampai kalah dengan orang Jepang. Siswa-siswa itu sudah sangat canggih dengan teknologi untuk belajar alam. Ya, ya. Jadi saya harapkan ini sekolah sekian persen untuk belajar alam sekitarnya. Apalagi Merdeka Belajar, ya. Kalau dari rumah suruh keluar, ya, untuk mencatat ini bagaimana kondisi wilayah di situ, misalnya kemiskinan ada berapa, ya, penduduk yang sakit ada berapa di situ, pandemi ini, supaya belajar kita. Ya, ini gurunya tinggal membuat semacam desain ya, buat aja project lah. Sekarang gayanya gaya project learning, ya. Ya, itu project based learning, Prof. Project based learning itu disusun, Bu, nggih. Nah, saya kira Bu Endah nanti kita adakan kursus guru-guru, nggih. Kursus guru-guru untuk ini menyongsong kemuliaan air ini, ya.
Jadi ide pertanyaan ini kita tidak dari webinar ke webinar, tulis ke tulis, tapi nanti saya mengajak membuat semacam aksi. Aksinya kalau guru ya pendidikan. Nah, itu ya. Kalau pejabat ya monggo, nanti kalau ada yang berkumpul kepala-kepala desa kita siap. Ya, kita siap untuk modul-modulnya ya. Ya, jadi kami sedang membuat bisnis iklim. Loh, iklim mau di bisnis ke? Iya. Iya, kita harus mengelola iklim untuk mendapatkan ekonomi. Gitu? Ya. Ya, jadi kalau suruh reboisasi kapan panennya? Ya nggak mau petani suruh nanam-nanam. Nah, kita harus berhitung agar petani yang mau nanam itu segera panen. Hitungannya duit lah, ngono wae pengganti uang sambil menunggu pohonnya yang ora dhuwur-dhuwur, orang yang jadikan uang. Kita harus berpikir gitu. Saya baru mendesain climatic business. Ya, itu. Boleh closing dari saya. Ya, silahkan Prof. Bapak Ibu sekalian, penyelenggara webinar ini bukan dari orang kampus. Ini dari masyarakat bawah. Ya, jadi saya sangat terharu dengan ini teman-teman relawan ini ya, untuk menyelenggarakan ini. Biasanya webinar ini wow, dari kampus, dari pimpinan pusat. Sengaja kita dari grassroots, ya, dari grassroots. Ini saya apresiasi kepada para panitia. Dan mari Mas Nugroho, Pak Kendra adakan di tempat lain. Ya. Mohon per pulau adakan gerakan moral ini sampai ke Hari Bumi, puncaknya 22 April ya. Jadi besok ada Hari Kartini, hari itu kita jadikan tonggak untuk puncaknya. Jadi ini kita nggak pernah berhenti untuk air ini ya. Kalau dianggap seremonial, no, it's not ceremonial. Ya, kita dari lubuk hati untuk menggerakkan se-Indonesia dan seterusnya bergerak. Sehingga kami ingin door to door-nya nanti ke seluruh juru Indonesia. Nah, itu ya, saya mengajak yang lain silakan kalau ada keinginan bisa meniru kami, kontak dengan kami dan kami bisa sharing ya. Matur nuwun Mbak. Mbak Indah. Ya, sekali lagi matur nuwun, sembah nuwun Prof. Mudah-mudahan nanti kita tetap bisa bertemu di lain kesempatan dan sekaligus Bapak Ibu semua, ini belum berakhir, nanti akan ditutup oleh panitia dengan beberapa pengumuman terkait dengan kegiatan lanjutan dari kegiatan pada pagi hari ini. Demikian dari saya Indah Susdawati dari SMP 1 Jogonalan dari Klaten untuk Indonesia. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa menjalankan apa yang menjadi komitmen kita untuk memuliakan air. Demikian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada panitia. Monggo Mas Maulana untuk dilanjutkan pada kegiatan selanjutnya. Matur nuwun. Oke. Baik, terima kasih Bu Indah, Profesor Rahman juga, lomba vlog juga. Jadi Bapak Ibu semuanya mungkin lomba vlog sebelumnya, sebelum ke sertifikat dan sebagainya saya sampaikan dulu. Untuk lomba vlog itu informasinya bisa dilihat di IG-nya online.gogreenschool. Online.gogreenschool. Di sana ada seperti apa lomba-lombanya dan bisa diikuti seperti apa. Tapi sebelumnya Anda juga mesti registrasi ya kalau mau ikutan lomba vlog ini. Untuk registrasinya itu sebenarnya ada di IG juga, tapi informasi awalnya di https://bit.ly/hariair2021 ya, 2021. Hari Air 2021. Ya, itu untuk registrasinya ya. Dan nanti sarannya harus
ini yang penting sekali saya ingatkan, mesti hashtagnya yaitu vlog hari air 2021 biar kita bisa kita nilai. Kalau nggak hashtag itu vlog hari air 2021, kemudian juga ada tag di @online.gogreenschool dan @sekolah-sungai K1, kita nggak bisa menilai nanti. Jadi, makanya itu harus diingat sekali. Itu syarat-syarat dan alamatnya kemana untuk dan tag ada di IG-nya, jadi di online.gogreenschool. Di sana di IG-nya syarat-syaratnya ada ya. Oke, seperti itu ya untuk lomba vlognya. Kemudian yang kedua, tadi untuk yang belum bisa absen karena memang full sekali hari ini yang absen, silakan kirim email ke shinjogja@gmail.com SHIND Jogja @gmail.com. Untuk nanti kita kasih link sertifikatnya ya. Jadi daftar di mana tadi, di Bitlina yang tadi, silakan kirim email ke shinjogja@gmail.com. Oke, Kapan J? Ada, nah sudah. Nah benar nih J, Mas Malik, shinjogja@gmail.com. Oke. Itu silakan dulu di kontak admin kami itu di sana. Nanti kita akan kasihkan linknya. Untuk yang sudah tadi bisa masuk, terima kasih. Nanti kan untuk link sertifikatnya ya. Ini tidak bisa hari ini ya Bapak Ibu, karena kita harus mengkompil dan juga mungkin lihat datanya lagi. Maksimal nanti 5 hari ke depan itu sudah ada di email jenengan ya, 5 hari ke depan. Jadi tidak bisa hari ini semuanya, 5 hari ke depan nanti informasi berkaitan dengan itu semuanya ada di email ya. Nanti informasi lainnya Bu lihat di IG-nya online.gogreenschool. Nanti silakan di follow. Nanti informasi lainnya kita akan sampaikan melalui Instagram kami ya. Bapak Ibu, sepertinya untuk siang ini seperti ini webinar kita. Terima kasih sekali untuk yang sudah join, dan juga mohon maaf sekali tadi banyak sekali gangguan dari awal sampai tadi sempat sedikit terputus juga. Mohon maaf, semoga tidak mengurangi kenyamanan jenengan untuk menikmati atau menyaksikan semuanya ini ya. Kami seluruh panitia mohon maaf juga, dan juga terima kasih untuk semuanya yang sudah join. Mohon informasi ini bisa di-share juga ke mungkin sekolah lainnya yang hari ini tidak bisa bergabung. Monggo, nggak apa-apa. Semoga ini menjadi bagian kita untuk mencintai alam, salah satunya air. Saya sebagai panitia mewakili, sebagai host juga, mohon maaf. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk ke Prof. Surahmat sekali lagi, terima kasih informasi yang luar biasa. Kita akan ketemu lagi, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.